Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilo Ayu Risa Wibianti, NIM 20103241 dari kelas N, Manajemen Pemasaran. Konsep inti pemasaran, ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan ini memiliki pengertian yang berbeda. Jadi, ketiga hal ini tidak dapat disamakan. Kebutuhan adalah sesuatu yang sifatnya wajib dipenuhi. Contohnya saja, sandang, pangan, dan papan. Dan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika dilihat saat masa pandemi ini, contoh dari kebutuhan lainnya adalah masker. Sedangkan keinginan ini adalah bersifat tambahan atau hasrat yang memuaskan sisi lain dari seseorang. Contoh saja memiliki handphone iPhone 13 Pro Max yang baru saja rilis. Namun, keinginan tidak hanya berupa barang saja, rekreasi dan pelayanan yang berkelas pun juga termasuk ke dalam sebuah keinginan. Nah, karena adanya kebutuhan dan keinginan ini, maka akan muncul suatu permintaan. Permintaan ini merupakan keinginan manusia terhadap suatu produk yang diiringi dengan kesediaan dan kemampuan untuk membelinya. Permintaan ini tidak akan ada tanpa adanya daya beli dari masyarakat. Namun permintaan juga bisa lahir dari sebuah keinginan, tidak hanya sebatas dari sebuah kebutuhan saja. Konsep inti pemasaran yang selanjutnya ada produk yang terdiri dari barang, jasa, dan gagasan. Konsep inti pemasaran yang berhubungan dengan produk. Jika mendengar kata produk, pasti di antara kita memikirkan bahwa produk itu benda yang berwujud, namun tidak selamanya seperti itu. Produk yang berupa benda dan yang bisa kasat mata dan dapat disentuh, maka itu adalah barang. Apabila tidak nyata, namun bisa memberikan kepuasan, maka produk tersebut adalah jasa. Apabila produk tersebut bukan barang maupun jasa, namun memiliki value atau nilai tertentu, itu disebut dengan gagasan. Perusahaan harus menyadari bahwa barang, jasa, dan gagasan ini merupakan konsep inti dari pemasaran yang akan menentukan keberhasilan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai adalah total biaya yang dihadapkan dengan kemampuan produk dalam memenuhi kepuasan. Sedangkan biaya itu adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Kepuasan ini menurut saya bagian yang sangat sulit diukur dari konsep inti pemasaran. Karena kepuasan ini sifatnya sangat subjektif dan cenderung dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang. Semakin tinggi gaya hidup seseorang tersebut, maka kepuasannya akan semakin meningkat juga dan sulit ditebak. Kemudian yang kedua itu rencana jangka panjang dan strategik. Rencana jangka panjang berfokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk masa depan yang lebih umum. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan ingin menyelesaikan masalah secara permanen dan untuk mencapai target keseluruhan mereka. Rencana strategik adalah proses yang dilakukan suatu perusahaan untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, yang termasuk di dalamnya itu ada sumber daya modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi ini. Kemudian yang ketiga, apa saja proses dalam keputusan pembelian. Proses dalam pengambilan keputusan pembelian ini ada 6 bagian, yaitu pengenalan masalah, pencapaian informasi, evaluasi beberapa alternatif, keputusan untuk membeli, pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Yang kelima, mengapa suatu perusahaan membutuhkan riset pemasaran terlebih dahulu. Ya, karena menurut saya riset pemasaran akan membantu mengidentifikasikan peluang pasar. Baik peluang pasar baru untuk produk yang sudah ada maupun produk baru. Riset pemasaran ini akan memberikan kepuasan tentang pangsa pasar, sifat persaingan, tingkat kepuasan pelanggan, kinerja penjualan, dan saluran distribusi atau yang dimaksud pemasok-pemasok itu. Dan juga bisa membantu brand untuk menghasilkan informasi untuk besarnya pasar potensial suatu produk, jasa, atau target pasar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.